ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan sabar dengan keluar biasaannya menyampaikan risalah dan mengemban amanah dan telah memperbaiki umat. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini, di mana hari ini sering juga disebut hari sholawat. Kenapa disebut hari sholawat? Karena pada hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa mengangkat derajat kita. Semoga bisa memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah nanti di akhirat. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan hadirin sekalian. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang mulia, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idzal fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam diri manusia itu ada sebungkah daging, segumpal daging, yang apabila baik daging itu, maka akan baik seluruhnya. Seluruh jasadnya akan baik. Matanya akan baik, telinganya akan baik, pikirannya akan baik, tangannya akan baik, langkah kakinya akan melangkah ke tempat yang baik. Namun sebaliknya, apabila sebongkah daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Maka rusaklah seluruh jasadnya. Telinganya rusak, pikirannya kotor, pandangannya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sebongkah daging itu adalah hati." Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kepada kita pentingnya hati, pentingnya menjaga kebersihan hati. Kita senantiasa berusaha bagaimana kendaraan kita tidak kotor, dicuci. Kita senantiasa berusaha bagaimana pakaian kita tidak kotor, dicuci. Dijaga kebersihannya. Kotor sedikit kita malu, namun kita jarang berusaha bagaimana hati kita tidak kotor. Bagaimana hati kita senantiasa bersih. Bagaimana hati kita senantiasa terisi oleh hikmah-hikmah Allah. Bagaimana hati kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita agar baik.
ya hatinya harus dijadikan hati yang bersih, hati yang baik. Namun kita dengan kelalaian kita tidak pernah sadar hati kita sudah begitu kotor. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Adam itu kalau dia berbuat satu dosa akan dititikkan di dalam hatinya itu nuqtatun sauda, satu titik hitam. Berbuat lagi, satu titik hitam lagi. Berbuat lagi, satu titik hitam lagi. Terus sampai tanpa ia sadari hatinya hitam, pekat, gelap. Kekayaan tidak berguna. Hartanya banyak namun hatinya sempit. Mobilnya berapa banyak namun tidak ada kenyamanan. Rumahnya begitu mewah, begitu besar, tidak ada kenyamanan. Karena apa? Hatinya telah kotor. Sehingga kurang dan kurang. Tidak pernah puas. Lihat tetangganya punya kelebihan, hasad, iri hati. Lihat tetangganya dapat musibah, bahagianya luar biasa. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Karena apa? Permulaannya dari kotornya hati, sakitnya hati. Kalau hati sudah sakit, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan tidak baik. Kalau hati sudah kotor, mulutnya akan kotor. Sehingga tanpa sadar, sedikit-sedikit ngomongnya sembarangan. Tidak dipikir lagi, apakah orang tersinggung, apakah orang sakit. Yang paling parah, ketika hati seseorang itu kotor, rusak, yang paling parah, itulah awal dari kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Karena dengan hati yang kotor, tidak mungkin dia berpikir jernih. Karena dengan hati yang kotor, yang rusak, tidak mungkin dia melihat yang baik. Mata dan hati itu sangat berhubungan erat. Ketika mata memandang yang tak baik, hati akan ternodai, akan rusak, akan kotor. Sebaliknya, ketika hati sudah kotor, matanya tidak terrem lagi, tidak terkendali lagi. Begitupun dengan anggota tubuh yang lain. Mata dengan telinga, hati dengan telinga. Ketika telinganya sudah sering mendengar yang tak baik, mendengar gibah, mendengar rumpi, mendengar gosip, hatinya akan kotor. Ketika hatinya akan kotor, dia akan dengan mudah mendengar yang tak baik. Itulah hubungan antara hati dengan anggota tubuh yang lain. Intinya kalau sudah hati rusak, tidak ada bahagianya hidup ini. Kalau hati sudah kotor, tidak akan ada senangnya hidup ini. Kalau hati sudah sempit, selapang apapun rumah kita, tidak akan pernah terasa lapang. Kalau hati sudah ternoda, tidak akan pernah kita bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijar au asyaddu qaswa. Kemudian hati mereka itu menjadi keras. Hati mereka menjadi keras sehingga hati itu lebih keras dari batu yang keras. Batu, sekeras-kerasnya batu, dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita masih bisa kita pecahkan, masih bisa kita hancurkan. Tapi kalau hati sudah keras, tidak akan ada lagi kebaikan yang mengalir. Kalau hati sudah kotor, sudah dari atas ke bawah akan kotor.
Sehingga penyakit hasad akan timbul, iri hati akan timbul. Saudaranya mendapat kenikmatan, susah hati. Saudaranya mendapat musibah, mendapat bala, senangnya luar biasa, bukan main. Hati yang kotor akan menimbulkan penyakit takabbur, merasa besar, merasa hebat. Sehingga dia berprasangka, di dunia ini tidak ada yang hebat kecuali dia. Tidak ada yang pintar kecuali dia. Tidak ada yang cerdas kecuali dia. Tidak ada yang lebih kaya kecuali dia. Karena apa? Hatinya kotor. Timbullah penyakit hati. Al-kibru, kesombongan. Batarul haq, menolak kebenaran. Kalau kebenaran tidak sesuai dengan egonya, kalau kebenaran tidak sesuai dengan nafsunya, dia tolak. Kalau yang menyampaikan kebenaran itu anak yang di bawah umurnya jauh lebih muda dari dia, dia tolak. Inilah al-kibru, batarul haq yang pertama. Menolak kebenaran. Tapi kalau kebenaran itu sesuai dengan nafsunya, dia dukung. Bahkan kebatilan sesuai dengan nafsunya, dia lebih memilih kebatilan daripada kebenaran yang tidak sesuai dengan nafsunya. Wa ghamatun nas, dan meremehkan manusia. Kalau hatinya sudah kotor, timbullah penyakit sombong. Sombong itu dua, selanjutnya yaitu ghamatun nas, meremehkan manusia. Meremehkan manusia. Ah sudahlah, kau tidak tahu apa-apa. Itu meremehkan manusia. Apalah anak ini? Apalah bapak ini? Sudah maghrib masih di jalan. Hati-hati. Jangan-jangan sholatmu yang banyak, sedekahmu yang banyak, karena kau berkata, apalah orang ini? Sudah maghrib masih di jalan, belum mau sholat. Jangan sampai gara-gara ucapan itu kau masuk neraka. Karena apa? Kita tidak tahu alasannya belum sholat. Mungkin dia kemalaman di jalan. Mungkin dia ada urusan yang mendesak. Sehingga sudah urusan baru dia sholat. Maka jangan mudah menilai orang. Jangan mudah meremehkan manusia. Pandanglah diri kita ini lebih rendah dari manusia yang lain. Agar kita semangat memperbaiki diri. Jangan memandang orang lebih rendah dari kita. Karena kita akan menjadi sombong. Allah mengumpamakan hati yang keras itu lebih keras dari batu yang paling keras. Dalam Quran surat Al-Baqarah. Karena kalau sudah hati keras, timbullah segala penyakit hati. Kalau sudah timbul segala penyakit hati, tidak akan tenang hidupnya. Kalau sudah tidak tenang hidupnya, yang halal haram hantam, sudah dipastikan di akhirat dia tidak akan selamat kalau dia belum sempat bertaubat. Maka dari itu, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan hati kita di antara hati yang khusyuk, hati yang lembut, hati yang mudah luluh, hati yang mudah menerima kebenaran. Karena apa? Diumpamakan hati itu seperti bejana, tempat mengisi air. Sebelum kita mengisi bejana itu dengan air, bersihkan dulu bejananya. Karena kalau belum bersih bejananya, kita isi air yang paling bersih sekalipun, jernihnya seperti embun, putihnya seperti susu, manisnya seperti madu. Kita isikan ke bejana yang kotor, ikut kotor. Ikut kotor. Namun bersihkan dulu bejananya.
Begitupun sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita beribadah, bersihkan dulu hati kita dari penyakit-penyakit hati. Agar yang kita isihkan ke bejana itu bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian di kesempatan khutbah kedua ini, mari kita berusaha meningkatkan kebaikan dalam diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang menyebabkan hati itu menjadi keras, menjadi kotor? Terlalu banyak tertawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati penduduk surga dalam Al-Quran, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Mereka tuh sedikit tertawanya dan banyak menangis. Apa maksudnya? Mereka tidak sedikit-sedikit tertawa yang tidak ada manfaat. Namun ketika berhadapan dengan Allah, bermunajat kepada Allah, mereka banyak menangis. Sehingga hati mereka menjadi lembut. Ya bukan berarti harus jadi orang yang murung. Tidak. Orang Islam itu ceria. Namun ada batasnya. Namun ketika berhadapan dengan Allah, dia serius. Ada masanya dia bercanda, ada masanya dia serius. Tidak bercanda terus. Atau tidak sebaliknya serius terus. Karena Islam itu awsat, pertengahan. Seimbang. Yang kedua, terlalu banyak makan. Makanlah secukupnya agar kita kuat untuk ibadah. Sudah. Jangan segala mau dimakan. Apalagi yang jelas-jelas tidak baik, apalagi yang jelas-jelas haram. Selanjutnya, terlalu banyak bicara. Kasratul kalam, terlalu banyak bicara. Orang yang terlalu banyak bicara tidak di tempatnya, itu akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya tentulah banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau sudah terlalu banyak bicara, hatinya akan keras. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa bersyukur, manusia yang senantiasa rendah hati, manusia yang senantiasa lembut hatinya, manusia yang senantiasa bersih hatinya. Maka jangan ragu mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن شر دعاء لا يستجاب ولا يسمع اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا موجب السائلين يا أرحم الراحمين يا موجب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة